Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai Maranatha. Kata Maranatha ini sudah biasa kita dengar atau sangat familiar sekali di kalangan atau di telinga orang Kristen. Dan Bapak Ibu tahu apakah artinya Maranatha? Siapa yang tahu? Artinya Maranatha, boleh langsung membuka mic-nya. Artinya apa? Kedatangan kedua. Kedatangan kedua. Itu siapa? Alex ya? Ya, Pastor. Oke, Alex, kedatangan yang kedua. Dan kata Maranatha itu sendiri satu kali, ya, hanya satu kali kita temukan di dalam Alkitab, ya, hanya satu kali saja ditulis di dalam Alkitab. Kira-kira siapa yang tahu? Ditulis di mana? Adakah yang tahu, pernah baca di mana? Masih ingat? Ya, siapa? Jevo. Ya, Jevo. Artinya di mana? 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus 16 ayat 22. 22. Barusan lihat dari HP ya? Ya. Iya, memang gampang sekarang kan, kalau dulu nggak bisa di searching seperti itu, tapi sekarang bisa langsung muncul. Kata Maranatha itu hanya satu kali kita temukan di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, kata Maranatha ini, Bapak Ibu, ini diambil dari bahasa Aram. Ya, bahasa Aram yang artinya Tuhan kami, datanglah. Atau oh Tuhan, datanglah. Jadi kata Maranatha merupakan doa atau pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, seperti yang dikatakan saudara Alex tadi. Seperti yang dijanjikan oleh malaikat yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 tadi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus katanya menurut malaikat ini akan datang kembali. Tetapi bukan hanya malaikat yang memberitahu hal itu, bahkan Yesus sendiri juga berkata atau berjanji tentang kedatangan yang kedua kali itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, ia berkata, sungguh pun aku datang segera. Jadi bukan hanya malaikat yang memberikan kesaksian bahwa Yesus akan datang, tapi Yesus sendiri berkata, sungguh pun aku datang segera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Maranatha adalah suatu kerinduan bagi orang-orang yang percaya di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, coba bayangkan ya, kalau telah menanti-nantikan kedatangan seseorang yang sangat penting di dalam hidup kita. Mungkin entah itu suami, istri, anak, udah lama tidak ketemu. Maka masa-masa penantian itu masa-masa yang tidak sabar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi tiba-tiba ada janji bahwa orang ini, misalnya orang tua akan datang kembali, sudah meninggal datang kembali. Wah, itu peristiwa yang sangat spektakuler sekali ya. Dan mungkin itu tidak akan terjadi. Tetapi Yesus sudah dijanjikan ia akan datang kembali. Lalu Tuhan Yesus akan datang seperti apakah kedatangannya Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali? Dari sekolah minggu juga boleh. Kira-kira kapan Tuhan Yesus datang kembali? Ayo jawab, sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat umum, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Kapan Tuhan Yesus menurut Alkitab, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Halo, adakah? Bu Feve,
Kapan Tuhan Yesus datang kembali menurut Alkitab, Bu Pepe? Hah? Tanggal berapa? Bu Ni Ketut Mambalini. Tanggal berapa, Bu? Wah, ini. Nggak tahu. Pak Adi dari Bromo ini udah nunggu kedatangan Tuhan Yesus ini kelihatannya ini dari backgroundnya apa namanya Gunung Bromo. Kok ditutup? Pak Adi kapan Pak Adi? Pak Adi tutup kameranya. Ya, kapan? Dibuka ini mic-nya. Tanggal 32. Tanggal 32. Ya, memang tanggal 32 itu tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau tahun Kabisat masih ada ya tanggal 29 sekali 4 tahun. Aciu, kapan Ciu? Dibuka kameranya. Buka kok kameranya, Pak. Oh ya, ya, mic-nya. Kapan Tuhan Yesus datang kembali menurut Alkitab? Tanggal berapa, Pak? Gak kedengaran. Oh, oke. Bu Evi, kapan Bu Evi? Tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Kalau Maria tahu? Enggak tuh, karena Tuhan nggak ada bilang kapan dia datang. Tuhan cuma bilang segera. Oh, Tuhan tidak bilang. Tuhan bilang segera. Tapi ini sudah 2000 tahun loh. Kapan segeranya itu? Sampai kapan kita harus menunggu kalau segera? Ayo, Natali. Kapan? Ya. Tidak tahu, Ustaz. Oh, tidak tahu ya. Iya, memang tidak ada seorang pun yang tahu ya Bapak Ibu ya. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Sebab itu, kalau ada nubuat-nubuat yang berkata bahwa Yesus akan datang tahun ini, tahun 2000, tahun 2030, dan seterusnya, itu pasti bukan dari Tuhan. Pasti itu dari roh jahat. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri memberi kesaksian bahwa mengenai kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda kedatangannya ya, atau sifat kedatangannya itu dikatakan secara tiba-tiba. Ya, seperti seorang pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namanya seorang pencuri itu tidak pernah memberitahu kepada alamatnya, kepada orang yang dicuri. Dan dia tidak pernah memberikan, ya nanti aku mencuri nanti malam, nanti siang. Nggak ada, Bapak Ibu. Tetapi seorang pencuri itu ia bisa datang pada malam hari atau juga bisa datang pada siang hari. Pada saat kita lagi lengah. Jadi, kalau ada orang yang berkata, entah itu hamba Tuhan pun sekalipun, jangan sampai percaya bahwa ada tanggal-tanggal tertentu karena mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu merupakan kedaulatan Allah dan tidak ada seorang pun yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini tanda-tandanya. Sebelum hal itu terjadi, maka ini harus tergenapi terlebih dahulu menurut Alkitab. Yang pertama bahwa Injil Kerajaan Allah harus diajarkan ke semua bangsa. Ke seluruh bumi. Injil Kristus harus diberitakan ke seluruh bumi. Ke seluruh bangsa. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah Injil Kerajaan Allah sekarang sudah diberitakan ke seluruh bumi? Bang Dawa? Saya kira sudah, tapi belum semua orang percaya Injil. Ya, memang tidak semua orang harus percaya Injil. Tetapi apakah Injil sudah diberitakan ke seluruh bumi? Belum. Kayaknya sih belum. Ada yang berbeda pendapat, Pak Andi Kurniawan?
kalau zaman sekarang kan YouTube udah kayaknya sih sudah semua ya. Katanya belum. Yang benar belum atau sudah? Kalau menurut YouTube sudah, Pak. Kalau menurut YouTube. Kalau menurut Bu Esther. Dibuka mic-nya, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Iya, kelihatan. Gimana? Kalau di pedalaman belum, karena mereka tidak punya link untuk ke sana. Ya. Internet belum masuk. Tapi untuk dunia maju mereka sudah. Tapi mungkin mereka tidak mau dengar. Ya. Mereka tidak mau membaca. Betul, bahwa mungkin ke pedalaman-pedalaman belum. Tetapi ingat bahwa Injil itu sudah ke seluruh bangsa ya. Pasti seluruh bangsa itu sudah masuk internet. Mungkin khotbah saya hari ini kalau ada orang Amerika yang dengar, kalau kita posting, dan itu juga mereka akan dengar, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau dulu mungkin bisa ratusan tahun, berbulan-bulan, baru sampai berita ini. Tetapi dalam detik ini juga, ya, ketika firman Tuhan diberitakan, maka hari ini juga ke seluruh tempat yang punya jejaring dengan internet bisa mendengarkan berita kerajaan Allah. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya ini sudah hampir digenapi karena seluruh bangsa, seluruh bumi sudah mendengar Injil kerajaan Allah. Walaupun ada tempat-tempat tertentu, pedalaman-pedalaman tertentu yang mungkin mereka juga tidak bisa mengakses. Tetapi ingat bahwa pemberitaan Injil tidak harus melalui internet. Banyak cara ya untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Kemudian tanda yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Israel sebagai bangsa mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini salah satu juga tanda yang harus digenapi. Memang Israel itu sampai sekarang secara bangsa belum percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias. Mereka masih menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias. Mereka tahu bahwa janji itu akan datang, tetapi bukan Yesus. Tetapi saya nggak tahu yang sering ke Israel, apakah orang Israel itu ada yang sudah jadi Kristen, Bu Feber? Adakah orang Israel yang sudah jadi Kristen? Buka mic-nya. Sudah ada? Saya, Pastor? Ya, Bu Febe. Ya, sudah ada. Ada. Ya. Ada juga yang pernah ke Indonesia, orang Israel yang sudah jadi Kristen, Bapak Ibu. Tetapi secara bangsa, belum. Tetapi ketika itu digenapi, maka Tuhan Yesus akan segera datang. Kemudian dikatakan bahwa tanda yang berikutnya adalah hati manusia menjadi semakin jahat dan semakin egoistis. Sangat bersifat pribadi, mementingkan diri sendiri. Apakah ini tanda-tanda ini sudah digenapi? Semakin jahat, semakin egoistis. Sudah? Pak Nofri, sudah digenapi ini Pak Nofri? Berikan tanda ini aja, jempol. Sudah atau belum? Oke. Iya, sekarang kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dan saya pikir ini sudah digenapi. Lalu kemudian manusia mementingkan kesenangan duniawi, materialistis, makan minum, ya, dan mereka hedonis. Kawin mengawinkan, jadi tujuannya yang dipikirkan adalah kawin mengawinkan. Sampai mikirnya juga di kerajaan surga nanti ada kawin mengawin, disambung sama bidadari-bidadari. Ya, ini aneh juga ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini seolah-olah bahwa tujuan hidup itu hanya kawin dan mengawinkan. Dan saya pikir hal ini juga sudah semakin digenapi. Kemudian ada bencana alam dan kelaparan. Nah, bencana alam sudah terjadi di mana-mana atau belum? Pak Hendra Wijaya sudah, Pak Hendra, dibuka kameranya? Sudah loh, Sir. Ya, bencana alam yang terakhir di mana yang paling dahsyat? Di NTT. NTT ya mungkin ratusan tahun yang lalu belum pernah terjadi, tapi ini terjadi. Belum lagi tsunami-tsunami sebelumnya ya. Kelaparan ada enggak? Pernah terjadi, sudah terjadi enggak? Kelaparan besar. Kelaparan besar untuk sementara ini ya belum saya. Belum ya. Saya pikir sih kelihatannya belum, tapi di masa-masa corona ini orang sudah mulai ikat pinggang, mengencangkan ikat pinggang.
Dan itu tanda-tanda Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tidak mustahil bahwa kalau corona ini akan terus berlanjut sampai 1-2 tahun lagi, maka ya bisa saja juga terjadi kelaparan besar-besaran. Mungkin sekarang masih bisa bertahan, tetapi sampai kapan kita bisa bertahan? Lalu kemudian ada munculnya antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang menentang Kristus. Atau Kristus yang palsu, mengaku dirinya sebagai nabi, yang mengaku dirinya sebagai Mesias, rasul di akhir zaman, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah kepalsuan. Tapi mereka itu adalah orang yang sengaja merebut kekuasaan daripada Yesus sendiri. Tetapi itu mustahil akan terjadi, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Tetapi antikristus yang menentang Kristus itu sudah benar-benar dinyatakan. Lalu yang tidak kalah pentingnya di dalam gereja akan semakin menjadi tawar, ya. Gereja akan menjadi tawar. Apakah ini sudah digenapi? Maksudnya menjadi tawar itu orang Kristen itu banyak orang Kristen yang kehilangan kasih dan tertidur secara rohani. Jadi ikut beribadah itu hanya secara lahiriah saja. Formalitas saja. Bahkan juga ada orang yang hanya datang ke gereja pada hari-hari raya tertentu. Ada gereja orang Kristen Natalan saja, Paskah saja. Ada ini Acing ada jempolnya begitu. Dan itu kalau sudah ada kehilangan kasih dan tertidur secara rohani, itu tanda-tandanya. Jangan sampai di antara kita yang ada di room ini tertidur secara rohani. Jangan terbuai Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang di era ibadah secara online ini. Saya pikir banyak orang yang tergoda untuk mengikuti ibadah secara asal-asalan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tapi ingin tantangan. Ya, cara iblis menggoda kita supaya kita tertidur. Dan saya khawatir nanti kalau kita sudah buka ibadah secara onsite, bisa saja juga banyak orang yang malas ke gereja. Karena sudah enakan. Nggak perlu bayar ojek, nggak perlu datang ke gereja makan waktu. Kalau sekarang tinggal buka Zoom, 1 jam sudah selesai. Hampir sama dengan gereja 1 jam saja begitu. Nah, ini tantangan. Ini tanda-tanda bahwa kita akan tertidur secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Untuk apa Tuhan Yesus datang kembali? Yang pertama, untuk apa Tuhan Yesus datang kembali? Yang pertama, terhadap mereka yang menolak anugerah keselamatan, Tuhan Yesus menyatakan penghukuman. Ya, menyatakan penghakiman. Pintu anugerah sudah tertutup. Jadi sudah tidak ada lagi keselamatan bagi mereka yang sudah mati, bagi mereka yang sudah menolak anugerah keselamatan. Beberapa saat yang lalu mungkin Bapak Ibu tahu berita tentang kematian seorang ustadz yang sangat kontroversial itu ya, Tengku Zulkarnain. Ada ini jadi polemik, jadi bahan diskusi di medsos begitu Bapak Ibu ya. Ada yang turut berduka, tetapi ada juga yang membuli, ada orang yang juga senang atas peristiwa itu. Karena memang selama ini ustadz ini senang berseberangan dengan pemerintah, senang nyinyir. Tetapi ada satu orang yang memberikan orang Kristen yang memberikan komentar di medsos itu, berkata, semoga Tengku Zulkarnain bertemu Tuhan Yesus dan diselamatkan masuk surga. Benar enggak pernyataan ini atau perkataan ini, harapan ini? Benar enggak Bu Dongki? Sudah mati tetapi dia berkata semoga Tuhan Yesus bertemu dengan Zulkarnain dan masuk surga. Benar enggak? Mungkin juga ya, asal Masuk. dia percaya. Tapi sudah mati loh Bu, sudah mati kena corona. Masih Tapi bisa. kan matinya itu kan cuma tubuhnya kita, sedangkan rohnya kan enggak. Oke. Bapak Ibu saya mau tanya, apakah ada kesempatan untuk selamat kalau sudah mati itu? Misalnya orang yang sudah meninggal masih ada kesempatan menerima Injil, Bu Lola? Bu Evi silakan, Bu Evi mau komentar. Tidak ada. Kenapa? karena dia sudah meninggal. Di saat dia hidup, dia tidak menerima keselamatan. Ya,
Masih ingat Lazarus ya, dan orang Iya. kaya si miskin ya. Jadi Dia mau- kalau doanya yang orang tadi itu mungkin maksudnya biar dia ditampar sama Tuhan Yesus walaupun ya, itu aja. ya, saya mau katakan ya Bapak Ibu, ini kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan itu hanya waktu hidup ya. Jadi jangan berdoa untuk orang yang meninggal supaya masuk surga. Tidak ada sudah kesempatan ya. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Sudah pintu anugerah sudah ditutup. Maka bagi mereka yang tidak menerima anugerah keselamatan waktu hidup, mereka akan menerima hukuman yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian bagi pengikut iblis, ya khususnya kepada iblis dan pengikut-pengikutnya dikatakan akan melakukan penghukuman yang kekal. Tetapi puji Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selagi masa hidup, bukan waktu mati, ya karena sudah mati itu bagiannya Tuhan. Tuhan Yesus akan membawa masuk surga, ya masuk surga. Baik orang yang sudah mati dan akan dibangkitkan kembali, dan mungkin juga ada yang masih hidup pada waktu itu akan dibawa bersama-sama dengan dia dan menikmati kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Andai kata hari ini datang, ya Yesus sudah ada beritanya, hari ini Tuhan Yesus datang. Apakah Bapak Ibu siap bertemu dengan Tuhan Yesus atau masih bilang, Tuhan jangan dulu Tuhan, aku belum menyelesaikan ini. Bagaimana? Sudah siap atau belum? Mau hari ini? Kok diam semua? Kapan saja waktunya siap. Kapan saja. Siapa yang bilang tunggu dulu 1 minggu lagi? Yohanes Lende Bulu. Sudah siap masuk surga hari ini? Buka mic-nya. Siap. Amin. Wah, kok tumben jemaat GKT Denpasar bilang sudah siap ya. Biasanya kalau dibilang sudah siap masuk surga hari ini, mereka bilang, jangan dulu loh ini kan, anak saya masih kecil ya. Jadi terkadang kita pikirkan ini perkara-perkara dunia. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, semestinya kita harus berkata, Maranatha, oh Tuhan, datanglah. Kapan saja, sekarang, besok, atau kapan saja, kita harus siap menyambut kedatangannya. Tuhan memberkati.